Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah binikmatillah la haula wala quwata illa billah. Sedulur, sahabat channel Mas Raden dimanapun Anda berada, alhamdulillah saat ini kita masih diberikan kenikmatan, ya terutama nikmat sehat. Dan untuk yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu. Yang subscribe saya doakan semoga dimudahkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Dan untuk kesempatan kali ini ya, sengaja saya buat konten seperti ini ya, untuk prediksi Pilpres 2024 yang mendatang, yang sebentar lagi ini akan dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Nah, sudah ditetapkan kemarin di KPU oleh KPU, yaitu ada 3 pasangan. Yang pertama adalah Bapak Anies Baswedan dan Bapak Muhaimin Iskandar. Yang kedua adalah Bapak Prabowo Subianto dan Mas Gibran Rakabuming Raka. Dan yang pasangan yang terakhir ini adalah Bapak Ganjar Pranowo dan Bapak Mahfud MD. Jadi dari 3 calon ini adalah sosok orang yang luar biasa, sosok orang yang memang dia pantas menjadi seorang pemimpin ya, untuk memimpin, karena dari segi keilmuannya, dari segi pemikirannya, dan dari visi dan misinya. Seperti itu nggih. Jadi siapapun yang jadi, harapan kita adalah beliau itu mampu untuk menjadikan negara ini menjadi negara yang maju dan menjadi negara yang berkedaulatan. Seperti itu nggih. Dan yang selanjutnya adalah saya tidak menyondongkan atau menyuruh Anda semuanya untuk berpihak kepada satu calon, tapi ini adalah hanya pembahasan yang saya rangkum, saya catat, saya tulis, semuanya adalah berdasarkan Kitab Primbon Jawa nggih. Jadi tidak bercondong atau berpihak kepada satu cawapres saja. Intinya yang namanya pemilu nanti yang diharapkan adalah menjadi pemilu yang jurdil atau jujur dan adil, dan kita sebagai masyarakat pun ya memilih ketiga pasangan ini tanpa adanya rasa keterpaksaan. Jadi dikembalikan ke pribadi masing-masing, mana pilihan Anda semuanya, ya itulah yang dipilih tanpa adanya rasa paksaan. Seperti itu nggih. Apalagi ini mengenai presiden yang memang akan menjabat dan akan membawa negara ini sesuai dengan visi misi beliau nantinya. Oke, langsung saja sugeng midhangetaken. Selamat menyaksikan dan selamat mendengarkan. Yang pertama adalah Bapak Anies Baswedan ya. Beliau juga bukan sosok yang biasa. Beliau sosok yang sangat luar biasa dari segi kepemimpinannya atau dari segi rekor dalam kepolitikannya. Oke, Bapak Anies Baswedan ini di dalam riwayatnya ini lahir 7 Mei 1969. Beliau lahir di Kuningan. Berarti jika dikalkulasi, dihitung, sekarang usianya adalah 54 tahun. Dan untuk 7 Mei 1969 ini kegolong masuk lahir pada hari Rabu Kliwon yang berjumlah 15, yaitu hari Rabu yang jumlahnya adalah 7 dan pasaran Kliwon berjumlah 8.
Dan menurut penanggalan Jawa ini berarti Bapak Anies Baswedan ini jatuh pada tanggal 20 Sapar 1901 Warsa Jumawal. Dan untuk Watahari ini hari Rabu Kliwon ini berada di bawah naungan Lembu Ketiup Angin dan Bunjul. Ini naungan Bapak Anies Baswedan, yang artinya adalah beliau itu sering berpindah tempat atau berpindah domisili ataupun pekerjaannya. Jadi sering berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Itu maknanya. Untuk punjul maksudnya adalah dalam melakukan sesuatu itu selalu berkelebihan. Punjul, nggih. Dan untuk yang selanjutnya adalah menurut sisi kelahirannya, yaitu bulan Sapar, yaitu mempunyai makna dalam bekerja, yaitu agak tergesa-gesa. Maksudnya tergesa-gesa di sini adalah dia seorang yang cepat tanggap, ya, cepat tanggap. Artinya dia adalah seseorang yang satset, ketika ambil sikap itu langsung dikerjakan. Dan tingkah lakunya itu sangatlah tenang, walau pikirannya itu gundau, ya. Walau pikirannya itu banyak, tapi dia punya tingkah laku atau fisik yang terlihat tenang dan seseorang yang baik, ya. Dan menurut pamor, Rabu Kliwon ini berada di bawah naungan peredaran bumi. Artinya dalam melakukan sesuatu itu berlebihan, tapi dalam segi hal kebaikan. Seseorang yang berkecukupan, bicaranya tegas dan bertanggung jawab. Dan pamor kejayaan, ya, menurut Pasigatri usia beliau adalah sekarang 54 tahun, yaitu terhitung dari usia sebelumnya, karena di dalam Pasigatri ini naik turunnya kehidupan, naik turunnya rezeki atau kejayaan seseorang itu berjarak antara 5 sampai 6 tahun, ya. Dalam usia 49 sampai 54 tahun ini beliau itu bagus dalam segi rezeki, dalam segi karir, ya. Dan terhitung di dalam Pasigatri ini digambarkan, diramalkan ini umur 55 sampai 60 tahun ini pecah pamor. Artinya adalah kejayaan ada di puncaknya, ya. Jadi pas Pak Anies ini berada di puncak kejayaannya. Jadi lebih baik daripada 49 tahun sampai 54 tahun sebelumnya. Oke, untuk capres yang kedua adalah Bapak Prabowo Subianto. Beliau lahir 17 Oktober 1951, lahir di Jakarta, dan usia saat ini adalah 72 tahun. Dan Bapak Prabowo Subianto ini berarti lahir pada Rabu Pon, ya, yang jumlahnya adalah 14, yaitu hari Rabu 7 dan pasaran Pon adalah 7. Menurut penanggalan Jawa ini Bapak Prabowo jatuh pada 16 Suro 1883 Warso Alif. Dan menurut sasi kelahirannya yaitu bulan Suro, artinya adalah dia sosok yang pendiam, angan-angannya tinggi,
Dan jika orang pasaran Suro ini jika dilahirkan di lingkungan yang dia itu banyak orang-orang yang berpengaruh, maka kecerdasannya ini akan sangat luar biasa. Dia akan lebih cerdas dari yang lainnya. Jadi dia tergolong orang yang cerdas. Tetapi jika pasaran ini dilahirkan di dalam lingkungan yang biasa, maka justru sebaliknya seperti itu, nggih. Dan untuk naungan ini sama dengan Bapak Anies Baswedan, yaitu berada di parasan bumi, yang artinya adalah selalu berlebihan dalam melakukan sesuatu hal. Dia seseorang yang berkecukupan dan bicaranya itu tegas. Dan pasaran Pon ini adalah mempunyai makna. Dia seseorang yang sering bertindak tanpa mengingat egonya sendiri. Maksudnya adalah apa yang dilakukan itu menyampingkan egonya sendiri. Jadi jika sudah melakukan sesuatu hal itu seseorang pasaran Pon ini tidak memperdulikan egonya. Artinya dia akan powerful seperti itu. Dan di usia kejayaannya adalah menurut Pak Psikiatri ini adalah Pak Prabowo, dan sekarang di usia 72 tahun. Jadi terhitung dari usia yang sebelumnya adalah 66 tahun sampai 72 tahun. Ini Bapak Prabowo ini biasa saja ya, biasa saja. Akan tetapi di usia 73 tahun sampai usia 78 tahun ini Bapak Prabowo ini pecah pamor. Artinya adalah pas di saat puncak-puncaknya kejayaan. Ini Pak Prabowo. Berarti di saat 73 sampai 78 tahun ini beliau itu pas pecah pamor, artinya adalah kejayaan, kesuksesan ini pas lagi di puncak-puncaknya. Guys, terus seperti itu. Dan yang selanjutnya adalah pasangan yang nomor 3, yaitu adalah Bapak Ganjar Pranowo. Beliau lahir 28 Oktober 1968. Ini menurut riwayatnya. Lahir di Karanganyar, berarti usia saat ini adalah 55 tahun. Ini Bapak Ganjar Pranowo ini lahir Senin Wage yang berjumlah 8, yaitu hari Senin yang punya Neptu 4 dan pasaran Wage punya Neptu 4, jadi totalnya adalah 8. Dan menurut penanggalan Jawa, Bapak Ganjar ini jatuh pada tanggal 6 Ruwah 1900 Warso EY. Dan Bapak Ganjar Pranowo ini berada di naungan Tunggak Semi dan Ilmu Latipan. Maksudnya adalah Tunggak Semi ini beliau adalah rezekinya selalu ada, dan Ilmu Latipan adalah pandai dalam segala bidang ilmu. Jadi beliau pandai dalam segi bidang keilmuan. Oke. Dan berdasarkan sasi kelahiran beliau yaitu Ruwah, yang memiliki arti adalah pendiam, bicaranya sesuai rahayu atau selamat. Akan tetapi jika sudah jatuh ini akan berat. Dan dilihat dari watak yaitu hari Senin. Untuk watak Senin yaitu tingkah lakunya serba pantas,
memuaskan atau menyenangkan, ya. Dia itu menyenangkan, dilihat menyenangkan dan pantas. Dan karakternya ini Bapak Ganjar Pranowo ini layaknya bulan, suka kebenaran. Jika bicara tidak dapat disepelekan atau dianggap sepele, ya. Jadi jika beliau berbicara, maka banyak orang yang ngugoni, artinya seperti itu. Artinya adalah banyak orang yang mendengarkan pembicaraannya. Dan pasaran wage ini sifatnya adalah keras dan teguh pendirian. Untuk kejayaan menurut Palsi Gastri, ini usia beliau adalah saat ini adalah 55 tahun. Lalu dilihat dari usia sebelumnya adalah 49 tahun sampai usia 55 tahun ini, perjalanan karir dan kesuksesan beliau adalah pecah pamor, yang mempunyai arti rezekinya dan kejayaannya itu bagus. Terus di usia 55 tahun sampai 61 tahun ini digambarkan, ditulis di dalam Palsi Gastri ini. Mohon maaf, ini Bapak Ganjar Pranowo ini nilainya adalah turun, ya, turun dari pamor sebelumnya, ya. Nah, semuanya itu adalah dikembalikan ke pribadi masing-masing. Saya tidak condong kepada satu atau saya mengarahkan untuk memilih siapapun, tapi di sini saya adalah berbicara atau menerangkan mengenai prediksi, ya, menurut dasar kitab Primbon Jawa. Jadi semuanya yang penting pemilu siapapun yang jadi nanti, negara ini yang harapan kita adalah beliau pun siapa yang jadi, entah itu Bapak Anies, entah itu Bapak Prabowo, ataupun entah itu nanti Bapak Ganjar, nanti pun beliau adalah akan mengemban tanggung jawab yang sangat besar, yaitu mengayomi satu negara Republik Indonesia. Ya, harapan kita menjadi sosok pemimpin yang baik, menjadi sosok pemimpin yang bisa memajukan bangsa ini dan bisa menjadi pemimpin yang baldatun thayyibatun. Seperti itu ya. Jadi ya, siapapun pilihan jenengan semuanya nanti ya bisa ditulis di komentar siapa dukungannya dan siapa pilihan jenengan semuanya. Intinya saya tidak menyarankan untuk memilih si A, si B dan si C. Intinya diserahkan ke pribadi masing-masing, ke nalurinya masing-masing. Dari saya cukup seperti itu. Ada kurangnya mohon maaf, ada salahnya mohon dimaafkan, karena ini saya hitung karena sebelum pemilu nanti sebentar lagi, maka semoga ada sebuah kemanfaatan di dalamnya, dan jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.